psikolog aja atau bahkan psikiatris gitu ya. Mereka tuh banyak yang akhir-akhir ini jadi nerima pasien yang stresnya gara-gara negara gitu, bukan stres gara-gara kerjaan. Ya ampun, serius lo nyaranin mereka untuk ngapain gitu? Satu hal sih, Oke. ngonten. Aduh, bener lagi. But practical way-nya how to mereka bisa monetize dari AI itu gimana sih? General theme-nya tuh selalu 3 hal. Apapun yang lu temukan dan viral pasti cuman turunan dari 3 ini. Either health, wealth, relationship. Udah, that's it. Oke, insight Gitu. yang menarik. Yo guys, oke, balik lagi ke BLP. Kali ini guest gue seorang yang lagi, wah gila, gue tuh udah ngikutin dia dari lumayan lama. Wah, bener-bener gue super salut karena orangnya gue lihat sangat konsisten, persisten, terus kayak bisnisnya banyak. Wah, gue gak ngerti lagi lah. Hebat nih orang. Teresa, apa kabar? Yo, Wih, I'm good. gila. Lu sibuk apa aja sih sekarang? Gue nanya gini sama lu dulu nih. Kalau gue nggak kenal sama lu, anggaplah gue nggak kenal sama lu, gue orang random di luar negeri gitu ya. Gue nggak tahu lu siapa. Lu akan perkenalkan diri lu sebagai apa? mungkin sebagai tech content creator dan Tech content entrepreneur. Tech Simpelnya content. itu. Oke. Iya. Jadi sekarang lu lagi sibuk apa aja? Sibuk ngonten sih sebenarnya ya. Gitu ya? Banyaknya ngonten. Your daily life mostly konten. Ngonten, meeting, Oke. brainstorm, banyaknya gitu sih. Jadi sekarang fokus gue tuh ada 2. Mungkin kalau misalnya kita kenal tuh dari zaman kripto-kriptoan ya. Mungkin sekarang juga masih kripto-kriptoan. Masih dong, masih. Gue sempat jadi CMO Zeller dan sekarang sebenarnya Zeller itu masih kita revamp. Jadi masih down low lah. Kemarin sempat kayak ngadain banyak event, ngadain banyak activity apa segala macam. Lagi kita revamp. Jadi sekarang fokus gue itu shift lebih ke konten sama baru launching produk baru namanya Yap. Gitu. Oke, ya. Itu untuk kreator ekonomi platform dan creator banking. Oke. Jadi nggak super Web3, nggak kripto banget, tapi bisa untuk segala macam konten kreator. Mereka kalau mau monetize digital konten mereka bisa lewat sana. Oke. Gitu. Itu lu bikin sendiri? Bikin sendiri. Itu Oke. baru launching September. Kita bener-bener kayak cepet banget bootstrap semuanya. 2 bulan development. Ada MVP di September, abis itu launching langsung. Sekarang udah sekitar 10 ribuan user. Oke. Dan ada 1000 lebih kreator yang udah making money di sana. Oke. Tim lu berapa orang di Yap ngerjain itu? Tim gue ada 8-9 orang, mostly developer, product front end segala macam, sisanya kayak marketing and me. Basically Gila. partnership gitu. Jadi lu ngonten, terus lu juga CMO seller, ya oke lagi down low. Lagi Oke. down low. Terus juga lu di Yap apa founder berarti? Sebagai co-founder sama Co-founder. CEO. Iya. Oke. Karena ini kan kreator banget nih, deket banget sama konten, deket sama keseharian gue dan align lah. Karena selama ini gue ngonten udah setahun lebih dan ngeliat ternyata banyak loh isu-isu konten kreator di Indonesia yang mereka tuh mungkin earningnya nggak konsisten. Oh, Mereka cuma dapat dari brand deals. Ini di luar trading ya. Kalau trading kan beda ya orang-orang. Tapi ini trader. kan actually kreator in general Kreator kan? in general, jadi bisa gamer, bisa Ya, cosplay, bisa ya. siapapun. Mereka itu banyak yang relying on endorsement dan setiap bulan tuh nggak nentu Nggak dapat, konsisten, benar, kan? benar, Nggak benar. konsisten. Kalau misalnya lu nggak ngonten juga mungkin nggak dapat juga. Lagi nggak dapat momentum sepi. Bener. Dan gue lihat tuh outlook ke depannya konten kreator bakal punya komunitas mereka sendiri. Mungkin kita udah bisa lihat ya kayak konten kreator yang mungkin jual kelas atau konten kreator yang punya komunitas berbayar, punya digital product, mereka streaming dan terima tips. Itu udah early form of monetization ke Betul. konten mereka. Betul. Kedepannya konten-konten kreator yang mungkin tadinya mereka relying on endorsement, ini tuh bakal shift semuanya ke punya komunitas sendiri menurut gue. Oke. Dan ini tuh udah proven di US, di Amerika, di mana kreator besar tuh udah punya produk sendiri, mereka punya komunitas sendiri dan udah monetizing. Oke. Jadi akan mengikuti aja sih kalau dari Asia tuh akan Betul. mengikuti banget. Kita kan following market Following kan biasanya. market terus. Apa aja sih yang lu lihat? Maksudnya, I mean, gue yakin teman-teman di sana banyak yang interest jadi content creator kan. Ya, I mean, selain endorsement, tadi lu udah cerita monetization, membership segala macam gitu. Kayak, gue mau tau dong di US kalau dari yang lu pelajari, rata-rata creators itu kayak create produknya apa gitu. I mean, apakah memang spesifik dengan niche-nya mereka ataukah bisa kayak dalam form of membership-nya itu apa yang mereka jual? Apakah hanya sekedar kedekatan, eksklusif konten atau gimana lu ngeliatnya? Sebenarnya beda-beda tergantung sama niche-nya. Kalau misalnya kita ngomongin entertainment nih, kayak Mr. Beast deh. Iya. Dia kan pasti produknya entertainment atau produk yang general FMCG gitu. Ya. Dia makanya nyasar target coklat. Terus ada juga yang mungkin Prime Logan dari Paul. Logan Paul. Jack Paul. Nah, dia nyasar juga produk-produk yang memang lebih ke FMCG. Tapi kalau misalnya kita fokus ke
kreator yang mungkin fokusnya finance atau edukasi, itu beragam. Ada yang mungkin courses, ada yang komunitas juga, ada yang forum, atau misalnya kreator, kita masuk ke kreator yang lifestyle nih. Mungkin produk yang dia bayar itu hanya waktu dia. Bisa jadi kayak orang-orang tuh pengen ngobrol lebih banyak sama dia, pengen kayak meet and greet dan lain-lain. Jadi ini bisa apply ke selebriti juga, bisa ke artis, siapapun yang pengen engage dengan fans mereka atau dengan kreator yang mereka suka. Jadi all form sih menurut gue ya. Dan bahkan ada kreator-kreator yang mereka di luar ngejual digital product itu juga udah mulai ngejual merchandise, offline event, meet and greet gitu kan, atau misalnya offline podcast gitu. Kita kayak tiba-tiba podcast ini dipindah ke Singapura gitu ya, terus kita jual tiket. Nah itu kan all forms of monetization yang udah mulai dilakukan oleh kreator di luar, dan itu diikutin banget sih sebenarnya sama komunitas yang di Asia, khususnya di Southeast Asia. Oke. Lu sendiri nge-monetize, gue mau tahu dong, lu sendiri cara lu ada monetize ke audiens lu nggak? Ada. Selain endorsement. Oh, selain endorsement. Lu ngapain? Selain endorsement belum ya. Oh belum, oke. Karena gue tuh orangnya yang kayak gue pengen nge-launching produk yang benar-benar udah mateng, baru gue launch. Gue nggak mau setengah-setengah. Oke. Karena sekarang kan banyak mungkin kita lihat di platform sebelah atau in general di Indonesia, basket size untuk digital content itu tuh murah banget. Ada yang mungkin jual cuman template Notion atau template-template yang PDF doang. Mereka jualnya ketengan kayak 10.000, 20.000. Menurut gue tuh hasil tuh output itu akan quality itu pasti akan mengikuti harga, atau harga akan mengikuti quality lah. Baiknya ya ngomongnya. Jadi kalau misalnya memang harganya tuh bagus ya, value yang lo dapetin harus sepadan. Jadi menurut gue kalau misalnya launching nggak akan jual yang ketengan, karena gue pengen kasih value yang bagus banget ke audience gitu. Mungkin itu kayak step by step gimana caranya mulai ngonten, atau misalnya step tentang finance, 101 tentang investing, tentang teknologi dan lain-lain. Tapi gue pengen make sure kalau orang-orang yang beli itu udah bakal dapat value dari yang mereka bayar. Jadi makanya gue masih take time banget sih sekarang, belum launching apapun. Ya, formulate your product ya. Bentar, kita ngopi dulu. Oke. Gue nggak ngopi. Beneran? Lu nggak ngopi ya? Enggak. Udah gak apa-apa, tapi gue udah pesen nih. Lu matcha girl ya? Matcha girl. Gila. Tapi gue mau tau dong, kalau kayak di Yep sendiri sekarang creator yang paling hit, yang paling laku, mereka jual apa? Sebenarnya tuh karena kita nggak cuman cater digital product, kita tuh ada beberapa fitur lain ya. Jadi kayak tipping. Jadi ada gamer juga mereka tuh pakai. Ada yang mungkin live joget nanti TikTok. tip gitu. Iya, terus ada yang ngetip gitu. Itu lagi rame. Terus donasi, kita tuh bisa fundraise juga. Dan kemarin tuh pas bencana Sumatera, ada gua liat. Ya tim kreator yang memang mereka donasi. Jadi itu bisa jadi outlet transparan ya, transparan di mana kreator ini tuh apapun fundraise yang mereka mau lakukan, apakah profit atau non profit, itu mereka bisa langsung lakuin di platformnya dan bisa langsung dapat hasilnya gitu. Dan semuanya itu transparan, siapa yang ngetip, siapa yang donasi, mereka note-nya apa, harganya berapa, itu semuanya transparan. Jadi itu sih yang lagi rame. Kalau kelas ya gitu-gitu aja sih, ada aja gitu. Ya benar-benar pasti come and go lah. Lu nggak tertarik buka kelas? Yes. Kemana nih Ray? Gak bercanda. Tapi gini dong, gini, lu umur berapa sih? Aduh. Kayaknya gak boleh nanya umur ya ke cewek. Gak boleh ya? Bolehnya nebak lebih muda ya? Gitu kan. Oh, kelihatannya kayak 18 tahun nih gitu. Enggak. Tapi lu berapa sih? Gue baru 26. Wow. Lu 26 tapi udah punya ini semua gitu. Lu kayak gila main. Maksudnya gimana ya? Gue ngeliat kayak, jujur ya, jarang sekali di circle gue menemukan anak 26 tahun. Kok anak, sorry. Maksudnya ya apa ya bilang kayak ya maksudnya wanita muda yang kayak masih usia seperti lu, tapi kayak dalam karir lu sangat apa ya, menurut gue excel banget. Lu punya ambisi yang kelihatan yang sangat bagus. Gue seneng lu tuh anti drama modelnya. Gue soalnya ngeliat kan kita di kripto itu kan banyak perdramaan ya, sangat banyak perdramaan. Gue nggak pernah ngeliat lu yang kayak engage dengan drama, ikut nge-share ya, which is align dengan my own principles gitu. Gue paling anti lah kayak gitu-gitu. Kayak nggak penting lah, itu tuh kayak buat gue noise. Dan itu kayak distract otak, atensi gue dari the real alpha gitu. Lu spirit fighting lu kayak gini tuh, ambisi lu dapat dari mana sih? Gue mau tahu drive lu tuh berangkat dari mana gitu. Dari nyokap gue.
Oh ya, Iya. gimana? Coba dong cerita. Karena nyokap gue itu entrepreneur juga. Oh ya. Iya. Jadi Lu keberatan nggak kalau share dia bisnis apa? kita ada bisnis FMCG. Oh, family business Iya, lo. family FMCG. business FMCG. Apa tuh? Di makanan. Oke. Iya, di makanan. Bisa dibeli di Alfamart? Nggak bisa. Oh, Kita bisa masuknya di- ke general trade. Jadi anggap aja makanan yang mungkin dilihat di pasar. Oke. Ya, jadi kita di situ dan itu semua tuh dibuild single handedly sama nyokap gue. Wih. Iya. Oke. Jadi itu drive Super awal mom gue ya? sih. Oke. Ya super mom banget dan dia raise 3 anak, gue 3 bersaudara. Lu ke? Ke pertama. Wow. Iya, Lu ada gue 2 adik. pertama. Ada 2 adik, cowok dua-duanya. Oke. Iya cowok. Ada satu yang udah bantu bisnis keluarga, tapi gue decide gue nggak mau bantu karena gue pengen bener-bener nyobain semuanya sendiri gitu. Gue Build pengen sendiri. ngeliat seberapa besar sih potensi gue kalau gue nge-build something on my own instead of gue dicap sebagai anak pewaris gitu ya. Jadi gue pengen ngerasain gue bisa sejauh apa effort gue dan hasil yang gue bisa dapetin tuh bisa sejauh apa. Jadi kalau dibilang sukses banget masih belum. Karena di roadmap gue atau visi gue ini tuh masih permulaan banget gitu. And Rome isn't built in a day Yes, gitu yes, kan. yes. Dan mungkin yang dilihat sekarang sosmed lagi naik banget, konsisten gue konsisten dan konten-konten itu jadi naik. Memang intensi gue ke situ untuk building something bigger gitu, something that I envision on my own that is bigger. Cuman memang visi awal gue itu gara-gara dari nyokap. Oke. Gitu karena mungkin Apa yang dia bilang sama lu? Atau Teresa kamu bilang harus sih ya. 1M pertama kamu harus bisa segini ya gitu? Atau gimana sih? nggak juga sih, malah dia tuh bilangnya udah kamu cari cowok kaya aja. Gitu gak sih mindset orang tua kalau misalnya mereka udah tahu susahnya gimana cari duit, mereka nggak mau anaknya itu susah juga cari duit. Karena gue punya anak cewek, gue bisa mengerti itu. Iya kan? Sekarang. Bener. Dulu ketika gue jadi anak muda ya yang belum married, gue tuh naif lah. Gue berpikir orang tua kayak gitu picik gitu. Ngerti kan? Kalau orang tua yang menyuruh anak ceweknya Kayak harus matre, cari atau harus gimana. cari cowok kaya. Gue berpikir mereka tuh orang tua yang picik. Once gue punya anak dan gue juga make money on my own, gue ngerti dan gue akan ngomong hal yang sama ke anak gue. Paham kan? Tapi gue nggak suka. Pas dikasih tahu gitu, gue nggak mau. Gue tuh selalu dari dulu pengen cowok yang setara sama gue. Jadi kita bisa build something bareng. Kita mau susah bareng, sukses bareng. Karena gue nggak ngelihat senengnya kalau misalnya gue tuh nggak go on an adventure dengan cowok ini dan gue nggak merintis dari awal. Paham gak sih? Kayak kalau misalnya dia udah enak semuanya, drive-nya tuh beda, ambisinya bakal beda dan nggak akan bisa match energi gue in terms of ambisi. Balik lagi ke nyokap. Gue tuh dari kecil udah ngelihat dia ngegedein anak plus kerja dan sacrifice yang dia lakuin tuh banyak banget, pengorbanan yang dia lakuin tuh banyak banget. Mungkin pas kecil, of course, kalau misalnya lo tahu working mom itu susah banget buat dapet waktu dengan anak-anaknya. Makanya kita banyak ditinggal sama mbak gitu loh dari kecil. Bukannya karena sport atau apa, karena emang nyokap gue kerja gitu kan. Itu yang gue paham dan gue ngertiin. Oke, sacrifice yang sebagai nyokap pasti dia akan pengen lihat kita dan lo pasti tahu dong ya sebagai orang tua pengen lihat anak lo terus gitu, terus-terusan dan pengen ada di sisi dia. Tapi the fact that dia nggak bisa dan dia korbanin itu untuk kerjaan dia makes me lebih kayak wow gitu loh ke dia. Jadi makes me respect her more gitu. Karena building usaha itu udah susah banget. Kayak gue bayangin aja building usaha sekarang tapi ditambah gue punya 3 anak gitu. Bisa bayangin gak sih pusingnya kayak gimana? Nah itu dari situlah. Dan I think most of the motivation ya orang-orang itu kan dibawa dari pas mereka tuh masih kecil, dari childhood trauma lah, dari childhood apapun yang terjadi pas mereka pada masih kecil. Jadi itu sih dimana titik dimana kayaknya kalau dia bisa, kenapa gue nggak bisa juga gitu. Tapi kalau bokap usaha apa? Bokap sekarang bantu nyokap. Iya. Jadi bener-bener dia yang bener-bener yang fighternya tuh dia ya. Iya, dulu bokap punya usaha sendiri, tapi ujung-ujungnya disuruh bantu nyokap. Gitu. Jadi kita sekarang di rumah itu memang omongannya bisnis terus.
Jadi gue tuh udah tahu rasanya, oke, kalau misalnya lo punya partner, kalau misalnya kalian bisnis bareng, itu tuh kayak gimana sih rasanya gitu. Akan selalu omongannya bisnis, dan itu yang dari kecil tuh udah tertanam mungkin ya di kepala gue. Oke, kalau bisnis ini tuh kayak gimana, ekonomi sekarang lagi kayak gimana, pengaruhnya politik ke bisnis orang tuh kayak gimana. Jadi memang itu yang gue seek dari dulu. Oke, kalau misalnya gue disuruh ketemu orang dan ngomonginnya surface level doang, gue nggak suka gitu, jadi nggak suka sebenarnya. Gue penasaran, I mean what kind of ya pasti kan ada environment, mindset itu kan juga bukan sesuatu yang bisa diajarkan ya, tapi harus lu lihat sehari-hari dia lakukan, sehingga ya secara tidak langsung, secara tidak sadar itu menjadi part of you gitu, karena lu terus-menerus melihat. Gue tuh because ya mungkin gue udah punya anak juga ya, jadi gue pengen gitu, maksudnya gue ngebayangin gue punya anak gitu ya, anak cewek gue tuh bisa jadi someone like you gitu loh, yang benar-benar kayak semangat, konsisten, fight, dan sangat positif gitu, nggak yang kayak into drama, into cewek-cewek. Kita tahu lah sekarang apa ya, especially di US, Europe gitu, mereka udah stuck ujung-ujungnya OF gitu loh, ngerti kan? It's becoming a trend actually di sana, di US, Europe gitu. Duitnya di sana ya. Exactly. Ketimbang susah-susah gitu, ya udah OF there gitu. Kayak wow, gue bilang kayak rusak sekali mentalitasnya. Duit haram gitu. Memang lebih kenceng. Iya gitu, kayak kadang gue cuman mikir kayak kok ngeri ya gitu kalau misalnya tapi gue jujur agak-agak ngeri kalau anak gue tuh kena exposure ke area sana, dan mindset itulah yang ketular gitu, karena kan di luar rumah gue kan ya agak susah ya gitu. Gue kok penasaran, maksudnya what kind of principles, disciplines yang dia teach lu sejak kecil atau di usia lu lebih dewasa untuk kayak gitu, selain memang fighting spiritnya ya. Ada gak sih memang dia ajarin, nurturing lu harus gini, lu harus gini, lu harus gini, di target gitu? Enggak sih, jujur enggak. Bokap nyokap gue itu dibilang bisa jadi adalah parenting yang paling santai menurut gue ya. Mereka tuh nggak strict sama sekali. Mereka nggak. Jadi bebasin? Bebas. Gue nggak. Gue dilepas dari umur 14. Gue udah pindah ke Singapura pas gue SMA. Jadi selesai SMP gue pindah ke Singapura. Terus dari umur 16 tahun gue udah dipindah ke US buat gue sekolah. Jadi gue 16 tahun tuh gue udah kuliah. Gue lulus 20 tahun. Ya, umur 20 gue udah lulus S1. Iya. Cepet banget. Gue gak lulus SMA, langsung dari SMA 1,5 tahun. Gue ambil kayak certification gitu, terus langsung ke US buat kuliah 4 tahun, 4-5 tahun. Sendiri dong lu? Itu sendiri. Oh iya, lu dari Singapura pun udah tinggal sendiri? Di Singapura gue tinggal sama keluarga. Oh, ada keluarga di sana. Tapi itu udah kayak teaser, udah kayak oke, kalau misalnya lo tinggal sendiri, kayak apa yang lo harus atur? Keuangan, ya kan? Lo harus atur jadwal, lo harus atur kayak gimana caranya lo makan sehat segala macam sendiri. Nah, pas di US memang bener-bener dilepas gitu. Jadi bisa dibilang ajaran mereka tuh santai karena mereka pengen gue independen dari awal. Terus yang kedua, dari dulu tuh gue nggak pernah di lecture yang gimana banget sampai kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh kayak kamu harus pulang by jam 6 sore gitu. Iya gitu-gitu, nggak ada ya? Nggak pernah, nggak ada. Jadi dan mereka tuh open, dan menurut gue nggak tahu ya, gue bukan parent dan mungkin lo bisa kayak kasih gue lebih banyak insight. Enggak lah. baru belajar 5 tahun. Itu constant learning ya jadi parent ya. Iyalah. Tapi yang mereka omongin tuh gini, misalnya kita ngomongin apalah pergaulan bebas, kita ngomongin lo pakai narkoba segala macam. Yang mereka terapin tuh mereka akan ngasih tahu, oke, efek-efeknya lo tuh apa kalau misalnya lo melakukan hal tersebut gitu loh. Ya udah lo cobain aja gitu. Bukan cobain banget sih, cuman kayak mereka kayak efeknya tuh gini loh kalau lo pakai narkoba. Efeknya gini loh kalau misalnya lo pergaulan bebas apa segala macam. Apakah lo mau future lo tuh seperti itu? Jadi yang ada di otak gue yang udah ditanamin tuh, oke, gue nggak mau kalau misalnya gue tuh nggak produktif jadi orang. Gue nggak mau kalau gue udah punya anak, gue umur 18 tahun gitu ya, ngapain gue susah-susah gedein anak sedangkan gue pengen explore the world, gue pengen keliling dunia dulu segala macam. Jadi di otak gue, oke, gue nggak bakal ngelakuin hal itu gitu. Jadi mereka tuh bukan orang tua yang ngelarang kamu nggak boleh nih, kamu nggak boleh itu, karena teman-teman gue atau mungkin ada beberapa kenalan gue yang diomongin kayak gitu biasanya selalu terjadi. Malah ngelakuin ya. Iya, karena mereka merasa baru keluar kandang gitu loh. Apalagi yang mungkin diterbangin jauh-jauh keluar untuk kuliah, ya tiba-tiba ngerasain kebebasan, oh kayak gini loh, dan mereka jadi liar gitu. Itu sih yang mungkin dari dulu tuh gue udah paham tentang itu.
mereka juga nggak pernah nargetin gue kayak oke lu harus 1M by segini, 1M by segini, enggak juga. Nggak ada ya. Mereka tuh bilangnya tapi lebih ke mindset sih. Kayak kalau misalnya lo sukses, apa sih hal-hal yang akan unlock buat lo? Gitu. Lo nggak mau kan kalau misalnya lo sakit terus lo harus ngantri atau lo nggak punya duit, lo harus jual mobil, harus jual aset. Karena itu hal-hal yang mereka pernah lakuin dulu dan mereka nggak mau anaknya tuh ngalamin. I see. Wih, keren loh. Seneng gue. Maksudnya gue malah denger apa ya? Usually kan biasanya cowok yang mikir kayak gini, wah drive-nya kuat, ambisinya kuat gitu. Tapi gue seneng ngedenger ini dari cewek gitu, dari angle yang berbeda gitu loh. Lu sama Daniel dominan siapa? Gue jadi nanya mana? Jadi dari relationship dominan siapa? Followers gue nggak tahu Daniel siapa. Nggak apa-apa. Salah ya gue. Tebak aja, tebak. Oh iya. Dibilang dominan mungkin 50-50 kali ya. Wah, gue udah ngerusak nih. Gue udah ngerusak pasaran lu. Gue langsung nanya lagi, dodol banget. Langsung ya. Dengan polosnya. Siapa tuh gitu. Karena gue pura-pura gak tahu ya. Karena gue kan kenal dia dulu kan. Iya benar. Iya gak sih, gue kayak kenal dia dulu ya. Iya, baru iya. lu ya. Lupa lagi gue. Bener. Gue inget. Maaf ya. Gak apa-apa, kita bahas aja. Nanti kalian tebak-tebakan sendiri ya. Iya boleh dong, tebak-tebakan. Seru. Menurut gue kayak gak bisa dibilang sih kalau misalnya kita di relationship, siapa yang dominan. Mungkin ada beberapa relationship kayak gitu. Tapi relationship yang gue suka itu adalah kalau misalnya lo gak harus 50% all the time atau gak harus 100% all the time. Jadi kayak gini, kadang tuh cowok mereka nggak suka kayak misalnya dominan di nyari makan di mana, iya. atau kayak mau liburan kemana gitu kan, atau misalnya milih apalah tempat buat jalan-jalan apa segala macam. Nah mungkin gue lebih dominan di situ gitu. Kalau gue di relationship gue akan lebih dominan di situ. Paham gak sih? Iya ngerti. Tapi kalau misalnya ngarahin lebih ke finance atau lebih kayak ke arah bisnis harus kemana segala macam, dia gitu. Jadi kayak imbang lah ya. Imbang dan gue dan dia dengan gue ngomongnya cowok gue gitu. Oke. Ya dia aja lah, si dia ini ya. Anggap aja dia ilusi ya. Iya. Cowok ideal lu. Cowok ideal gue gitu. Fantasi lu. Jadi panas nih. Aduh. Oke. Gak pernah dibahas ya soalnya. Gak pernah dibahas. Kalau gue yang bahas. Eksklusif nih. Waduh, mohon maaf loh. Gue dan dia ini punya skill set yang berbeda. Begitu. Ada satu yang visioner, which is dia. Gue tuh orangnya lebih eksekutor sebenarnya. Oh. Gue tuh operator banget. Jadi gue bisa lihat day to day-nya kayak gimana. Gue tuh suka. Gue pikir lu yang visioner lu. Enggak ya? Visioner, maksudnya ada ya. Ada juga. Okay. Tapi gue tuh kayak, lu tahu gak sih orang-orang yang biasa bisa keluar dan ngelihat, oke, 10 years plan kita gimana, 20 years plan kita gimana, exit plan-nya tuh kayak gimana, exit strateginya. Sedangkan gue tuh lebih suka meddle with hal-hal yang everyday. Gue suka kayak kita bikin KPI. Gue suka kita ada goal yang harus dituju. Lo ngapain? Gue suka delegating gitu. Jadi itu sih yang bikin gue sama dia tuh jadi lebih kayak ya udah, we're good on our own. Jadi agak susah juga dibilang siapa yang lebih dominan. Gue bukannya yang kayak oke, gue lo harus gini-gini terus gue ikut aja disuruh gitu loh. Dan mungkin sedangkan kan kolaborasi. Kalau yang gue tau tuh yang cewek-cewek, lu tau lah cewek-cewek standar TikTok sekarang kan kayak ada lu ngerti kan, ada kepuasan ketika cowoknya tuh tunduk gitu. Lu ngerti kan sih maksud gue? Itu kayak ada kepuasan ketika ya lu tunduk sama gue gitu kayak. Tapi lu pushing each other ya berarti ya? Pushing each other to be better. Dan menurut gue kalau misalnya lo kerja bareng pasangan, itu ada challenge-nya sendiri. Iya. Banyak yang selalu bilang kayak susah, emang lo bisa? Susah kan? Susah emang. Karena dari jam misalnya nih ya kita video call gitu sama pasangan kita malam-malam jam 11 malam sebelum mau tidur. Couple pada rata-rata mereka kayak mungkin ngomongin harinya ngapain gitu kan, tadi makan apa gitu, terus besok ngapain, tadi ada drama gini-gini, ada gosip gini-gini. Kalau gue enggak, kita kayak
aduh gue pusing banget sama kerjaan yang ini gitu. Lo harusnya gini. Besok bisa gak kita discuss ini. Jadi kayak kerjaan tuh akan selalu ke bawah. Apalagi kalau lo bisnis bareng partner lo gitu loh. Pasti akan selalu ke bawah. Cuman ya gimana caranya lo melengkapi satu sama lain aja sih. Itu yang bisa, working process gitu. Bisa ya lo mix between romance and business. Bisa ya. Malah menurut gue lebih seru. Oh, oke. Lebih seru. Lebih seru. Di lu lebih seru. Di gue lebih seru. Dan menurut gue orang-orang harus nyobain sih. Lu ketemu yang cocok banget. Dan maksudnya gini loh, kalau misalnya lo sebagai pasangan cuman ngomonginnya hal-hal mundane atau kayak nggak ada tujuan bareng, menurut gue jadi nggak seru. Nggak ada adventure-nya, nggak ada serunya gitu. Dimana kalau misalnya lo punya satu tujuan yang sama dengan pasangan lo berdua pasti akan sibuk sendiri tapi visinya tuh sama, goalnya atau hal-hal yang lo lakukan tuh sama, akan menjadi satu tujuan gitu. Dan gue nggak tahu ya, mungkin nanti kedepannya kalau married dan lain-lain. Oh amin. Waduh amin. Amin dong. Amin itu dong. Pasti akan terbawa dan gue yakin di household orang-orang juga pasti gitu, lo punya satu tujuan dan itu tujuannya nggak harus fantastis, nggak harus kayak gue ke Mars segala macam gitu. Tujuannya bisa kayak kecuali cowok lu Elon Musk. Iya betul ya. Tujuannya bisa kayak oke, gue pengen beli rumah penthouse di Jakarta. Contohnya. Ya you work towards it. Gimana caranya? Mungkin yang cowok kerja lebih banyak, yang cewek ngurusin anak supaya yang cowok tuh tidak terbebani pikirannya gitu kan. Jadi how do you balance dan how do you set goal masing-masing. Karena kalau misalnya lo pasangan dan lo gak searah, lo gak satu visi, gak satu value, itu aja udah susah gitu. Tuh dengerin. Deep banget ya. Kapan kita ngomongin kripto? Iya, gak usah lah. Ngapain ngomongin? Bosen gue ngomongin kripto sebenarnya. Nanti gak ada yang denger lagi nih. Enggak lah. Tapi benar-benar gue setuju. Tapi lu gimana ya? Kayak kan setiap orang pasti ini nih mengidam-idamkan bisa dapat pasangan yang kayak lu atau lu dapetin yang kayak yang pasangan lu sekarang gitu. How sih caranya gimana gitu? Ini I think this is a life mystery yang semua orang tuh pengen tahu gitu. Semua orang tentu pengen banget dong punya dapat pasangan yang ideal gitu, yang sesuai dengan ininya mereka. I don't know anything lah gitu. Dan lu gimana? Kalau tips lu gimana cara dapetin pasangan lu sekarang? Emang yakin mau sama gue gitu. Kalau dibalik gitu ya. Emang yakin mau sama cewek ambisius gitu. Nah tuh bener juga tuh. Belum tentu semua cowok mau gitu. Susah ya. Iya. Jadi dari awal dia pernah pusing ya sama ambisi lu ya. Mungkin ya. Ntar lain kali gue tanya dia deh. Banyak cowok gak bisa keep up jujur. Karena kayak cowok tuh by nature, ini yang gue lihat juga ya di sekeliling gue, mereka tuh pengen cewek yang nurut-nurut aja, yang kayak cuman cantik aja, diem aja, dan mereka ngurus rumah gitu aja gitu loh. Karena kan rata-rata cowok itu mereka breadwinner ya, mereka mungkin cari duit, cari nafkah segala macam. Pas pulang mereka tuh pengen peace gitu loh. Kalau misalnya lo sama cewek ambisius, itu tidak akan terjadi. Lo akan terus-menerus kayak dikomplain lah. Lo denger kayak masalah kerjaan apa segala macam, dan itu resiko yang lo harus ambil kalau misalnya lo date someone yang ambisius. Tapi ya gimana cara dapetnya? Ya sebenarnya jodoh nggak kemana sih. Tiba-tiba aja gitu di kafe atau di mall atau di mana dikenalin orang, pasti ketemu aja jodoh gitu. Iya, yang tadi lu bilang tuh ajaran Andrew Tate banget tuh. Iya kan? Iya kan? Cari cowok yang kayak punya feminisme, apa ya, aura feminis gitu. Sehingga kayak ya rumah lu tuh peace, karena dia yang kayak di luar fight gitu. Bener. Segala macam. Tapi kalau dua-duanya fight, nah kayak gimana coba? Iya gitu. But ya again ya, gue secara pribadi juga menurut gue beda-beda sih ya. Maksudnya yang ngelihat talent aja, maksudnya karena gue tanya nih sama lu satu hal yang lebih aneh nih. Ini mungkin ini kayaknya kita ngomonginnya udah terlanjur terlalu dalam, udah di luar finance banget. Bener banget kita, lagi. Tadi dari kreator segala macam masih nyambung nih, tiba-tiba menjerumus ke sini. Udah di jurang kita sekarang. Udah di jurang dan kayak gue udah males naik lagi. Iya gitu. bener. Iya kan udah kayak aduh naik gas aja gas. Gas aja ya. Gue nanya sama lu. Apa ya, gue jadi lupa mau ngomong apa. Gila gue jadi lupa mau ngomong apa. Lu percaya ya gue tanya lu percaya dengan jodoh nggak? Do you believe that satu orang meant for each other? Lu percaya nggak? Lu and si pasangan lu itu, ya gue nggak sebut nama lagi deh. Jadi nanti disensor. Itu meant for each other, atau lu cuman ditakdirkan untuk dia bukan untuk orang lain, demikian juga dia ditakdirkan untuk lu bukan untuk orang lain. Waduh. 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 Seolah-olah itu sudah
predestined gitu, predestinasi gitu. Sudah ditentukan sebelumnya oleh Tuhan gitu. Bahwa lu buat dia buat lu. Lu percaya dengan hal seperti itu gak? Waduh, deep banget ya ini ya. Just asking karena kan menurut gua di case kayak lu jadi bisa gue tanya karena lu punya matching energi. Bener. Lu punya matching energi gitu. Kecuali gue ngeliat lu gapnya sangat jauh dan lu kayak nggak compatible gitu ya. Gue mungkin pertanyaan ini nggak akan relevan buat lu. Ngerti ya maksud gue? Karena paham. bisa jadi lu masih questioning. Is he the right one? Iya. Ngerti ya maksud gue? Tapi kayak gue soalnya kenal ya si pria itu. Oke. Dan kayak gue bisa tahu dia juga kayak lu sama dia punya matching energi gitu loh sama dia. So do you think you made for each other? Menurut gue in this lifetime yes. Weh. Based on your experience ya. Based on my experience. Tapi Coba. yang gue selalu pikirin itu adalah kalau dulu gue nggak ikut, karena kita tuh ketemunya kayak di program gitu lah, anggap aja kayak di kerjaan atau les-lesan gitu ya. Oke. Kalau gue dulu nggak quit my job untuk masuk ke les-lesan itu, gue nggak akan ketemu dia. Dan itu juga terjadi, itu yang gue omongin sama dia. Dan dia bilang, kalau misalnya gue nggak pindah dari negara lain ke Indonesia untuk masuk ke les-lesan itu, dia nggak akan ketemu gue. Dan kita nggak akan ketemu, nggak akan cross path gitu loh. Iya. Jadi ya semua itu happens for a reason. Dan jodoh atau enggak, kita itu harus dipertemukan gitu loh. Tapi les-lesan apa nih? Jadi gue suruh lu semua ikut les-lesan itu. Les Mandarin. Yang lagi nyari jodoh ikut les itu. Les Mandarin. Itu jawabannya. Les apaan? Mandarin. Enggak bukan les Mandarin. Enggak. Kita ikut kayak program incubation gitu. Ya bosan. Enggak. Crypto. Startup. Oh, ya. Keren sekali. Jadi memang udah dipertemukan di lokasi yang semuanya itu ngomongin bisnis. Ngomongin startup gitu. Kebetulan terus match. Kebetulan aja, iya kebetulan. Kan banyak cowok di situ. Kenapa dia gitu? Gue juga nggak ngerti. Oh, iya. Itu makanya jodoh itu gue percaya. Lu percaya. Karena kayak tiba-tiba, nyambung banget sama ini orang. Terus hal pertama yang kita omongin yang bisa bikin nyambung itu bukan kerjaan. Tentang kalau dunia itu simulasi. Hah? Bener. Lucu sekali. Itu random banget. Jadi hal pertama yang kita omongin itu, bikin lu connect ya? Iya. Terus kita ngomongin kayak, gue tuh punya teori ini, gue punya teori itu, gue tuh baca buku ini, baca buku sering teori kalau dunia itu simulasi dan lain-lain. Kayak, apaan sih ini kok menarik banget. Ya udah, abis itu kayak ngobrol aja. Jadi sebenarnya lo tau gak sih sekarang kayak banyak orang kayak lo tuh harus nyari bibit bebet bobot. Emang iya lo harus nyari bibit bebet bobot. Cuman kalau misalnya on the personal atau deep level lo aja nggak bisa connect sama your significant other, lo nggak akan bisa maju dan nggak akan bisa long lasting. Gue setuju. Gue selalu bilang indikator nomor 1 dari pasangan yang cocok itu chemistry. Dan chemistry itu tidak bisa dijelaskan dengan uang, tidak bisa dijelaskan dengan talent, bakat atau apapun atau intelektual, gak bisa. Bener. Chemistry itu personal level. Iya. Dan itu benar-benar cocok-cocokan. Once chemistry lu bisa dapet, talent lu berbeda nggak masalah. Ambisi lu berbeda, visi lu berbeda, enggak, visi harus sama menurut gue setuju. Bisnis lu bisa beda, kerjaan lu bisa beda, talent lu, bakat lu bisa beda. Tapi kalau chemistry lu nyambung, ya, you know, she or he is the right one. Yes, benar banget. Ya tapi of course banyak faktor di luar itu ya. Setuju. Pada akhirnya nanti jadi butuh lah fondasi. Chemistry aja gak cukup buat gue. Tetap butuh foundational lah. Untuk lu bisa make it long last, itu jadi sehat. Tapi tanpa chemistry lo gak akan seneng, lo gak akan happy di relationshipnya. Jadi selalu yang gue harus pikirkan, dan ini yang gue omongin juga sama teman-teman. Coba lo strip away everything that you know about this person. Lo strip away harta dia. Lo kayak minusin dia punya backing keluarga. Lo minusin dia lagi ngerjain apa sekarang. Itu sebenarnya lo tuh cocok gak sih sama dia gitu. Kalau misalnya diminus-minusin, dikeluarin, dikulitin gitu ya sampai ke dalam-dalamnya, lo cocok gak sih sama orang ini gitu. Lo bisa ngobrol gak sih lama berapa jam, 24 jam sama dia, gak nonstop gitu kan. Gitu sih biasanya tolak ukurnya ya. Gue setuju. Karena kan banyak orang bilang yang penting cinta gitu. No, menurut gue cinta itu tuh rasa yang come and go gitu. Ngerti kan? Sometimes lu bisa kesel banget sama dia kalau dia lagi menyebalkan, tapi sometimes lu bisa kayak happy banget sama dia kalau lagi oke gitu loh, ngerti kan? But I think chemistry is way deeper dibanding itu.
Itu kayak ada koneksi batin yang kayak lu nggak bisa cuman lu yang tahu deh udah gitu. Ngerti kan? Itu makanya gue bilang itu personal level. Gue nggak bisa jelasin. Even bini gue gak bisa jelasin. Mungkin lu juga gak bisa jelasin sedalam itu. Tapi you just know. Iya. Karena itu chemistry. Tapi lu ngerasain hal itu juga gak sih dulu? Iya dong. Pertemuan pertama gue langsung kayak itu. Wah, chemistry. pertemuan pertama loh. Kan ya dia kan istri cewek pertama dan terakhir gue. Jadi kayak gue hampir jomblo perak lah. Terus suddenly ketemu dia, ya nyambung on banyak level. Ya itu bener, nyambungnya itu loh. Nyambungnya itu yang gue bilang chemistry-nya. Gitu. Lo tadi kan nyambung gara-gara katanya ngomongin dunia simulasi gitu. Iya kan? Iya. Jadi itu sebenarnya cuma omongan kita aja, tapi kayak pacaran lo simulasi gak nih? Apakah pacaran gue AI atau bukan nih? Apakah itu juga simulasi? Bisnis lu simulasi ya. bukan? Enggak, tapi oke. Lu ini ya suka konspirasi juga ya? Suka. Gue tuh zaman dulu kayak pas gue kuliah suka banget kayak nontonin YouTuber kayak simulasi gitu. Simulasi kayak apa nih contohnya? Kayak bukan simulasi, kayak konspirasi. Jadi kayak misalnya bumi itu datar. Lu percaya bumi datar? Enggak sih. Percaya juga gak apa-apa. Ya enggak sih. I'm not a flat earther. Oke. Bukan ya? Bukan. Jadi round earther? Oke. Ya, terus apa lagi yang lu suka? Soalnya gue juga dulu fan of konspirasi, tapi until one point udahlah kayaknya gak penting buat dipikirin gitu ya. Udahlah gitu. Alien lu percaya gak? Alien percaya, tapi kayaknya terlalu jauh untuk kita gapai gitu loh. Tapi kalau yang UFO gitu menurut gue bullshit sih kayaknya. Oke, mungkin lebih dalam lagi. Apakah ada kehidupan lain di luar bumi? Lu percaya atau enggak? Percaya. Oke. Percaya. Lu percaya ada kehidupannya? Ada. Dalam bentuk apapun lu nggak tahu bentuknya. Ya. Bisa ada. jadi tanaman kan hidup gitu. Ya, bisa jadi cuman sel bakteri. Iya, itu juga. Okay. Nah tapi gue nggak tahu apakah itu karena kan di solar system kita itu cuma bumi doang kan yang mungkin ada known kehidupan gitu loh, bisa bernafas apa segala macam. Bisa jadi kehidupan ini tuh di luar dari Milky Way, di luar dari apa sih Milky Way itu bahasa Indonesianya? Galaksi Milky Way. Apa ya? Ya pokoknya di luar dari jalan susu. Bukan jalan susu, Milky Way. Di luar dari solar system kita. Oh itu milk kita. Gitu, milk kita. Ya jadi mungkin ada kehidupan, ada mungkin Earth 2.0 di luar sana yang itu gue percaya. Karena gue tuh pernah ngambil kelas astronomi. Bayangin random banget. Jadi dia tuh setupnya di auditorium, disuruh duduk tiduran gini, terus ngelihat bintang-bintang. Dan itu kayak ya mind blowing aja sih menurut gue. Kayak gue emang dari dulu memang suka space, teknologi. Itu gue interested aja ke sana gitu. Apalagi konspirasi yang lu percaya? Terus gue bukan percaya sih. Ini lebih kayak I'm thinking about it dan kayak selalu apakah dunia ini simulasi gitu. Itu mungkin kayak dari semua ini tuh ada yang apa ya? Ada yang orchestrate gitu. Dari mungkin bencana alamnya, mungkin dari Tuhan-Tuhannya juga gitu. Aduh, tapi bahaya gak sih ngomongin gitu? Enggak apa-apa. Gua kan uncensored. Santai aja. Mungkin dari Tuhan-Tuhannya juga, dari orang-orang pertama yang dia taruh di bumi ini, dari dinosaur apa segala macam. Itu mungkin kayak simulasi juga. Itu yang dari dulu gue kayak apakah itu benar atau tidak? Itu masih unsolved mystery gitu. Iya. Gue sukanya tuh nonton bukan nonton, baca misteri tentang kayak world events lah. Gue suka tentang penyakit, tentang pembunuhan, tentang kayak event. Itu gue suka banget baca-baca. Kayak menurut gue tuh kayak banyak hal yang banyak kejanggalan lah. Contoh kayak Twin Tower gitu. Ya, tapi kan? Itu terorisme ya. Iya, dan tapi kan kayak waktu itu gue suka banget baca teori tentang kayak itu kan ditabrak di atas kenapa sampai bawah robohnya gitu loh. Ngerti kan? Itu kan sebenarnya itu kan nggak bisa dijelasin kan. Kenapa yang ditabrak atas tapi robohnya sampai rata sama tanah. Apa berarti dibom juga tuh di bawah? Ya udah pastilah. Udah pasti. Dan lu bayangin itu gue sampai baca konspirasinya tentang kayak sebetulnya struktur bangunan setinggi itu kekuatannya tuh berapa megaton gitu kan. Nah, untuk ngehancurin rata sampai tanah, lu butuh serangkaian spesifik bom lah. Karena harus yang gede banget berarti. Iya. Karena dan kalau lihat videonya kan itu runtuh ya, bukan kayak gini gitu. Bukan jatuh gitu. Tapi bener runtuh sampai tanah. Seolah-olah tuh fondasinya tuh bener-bener hilang dan hancur, dan makanya dia tuh bener-bener crumbling sampai bawah. Sampai ditemuin itu katanya tuh harus bom yang panasnya tuh harus mencapai sekian berapa ribu derajat Fahrenheit gitu loh.
supaya itu bisa melting semua fondasinya. Kan itu pasti ada tiang buminya itu kan, besinya itu kan pasti sekuat itu kan. Gak mungkin dia building twin tower. Iya, kan terus fondasinya nggak kuat gitu. Nggak mungkin. Dan itu katanya tuh sampai dicari. Gue baca sampai konspirasi sampai itu tuh ternyata tuh cuman perusahaan inilah yang mampu membuat gitu-gitulah. Ini seru banget, gue mau nonton abis ini. Ya itu kerjaan gue dulu lah pas zaman-zaman kuliah. Gue seneng baca-baca gitu. Wah gini ya, wah gitu. Tapi kayak sampai satu poin gue sadar kayak ngapain sih gue baca ginian. Mending gue baca. Lewat gitu ya. Udah lewat. Kesukaan gue mending gue baca ilmu apa gitu yang lebih menarik. Tapi gue tuh paling gak suka baca. Kita ngomongin baca sedikit ya. Gue gak suka baca buku self help. Hah? Gak suka banget. Jadi kayak psychological gitu? Psychological atau self help? Self help. Jadi kayak yang kayak ngajarin lo kayak gimana caranya. Ada buku yang How to Not Give a Fuck, like the subtle art of not giving a fuck. Kayak gitu. Terus mungkin kayak gimana caranya lo jadi diri yang lebih baik, gimana caranya lo develop apa segala. Gue paling gak suka self development gitu. Gak suka. Padahal gue sendiri tuh suka self development. Gue suka kayak I want to be a better person. Mungkin gue olahraga atau gue makan lebih baik apa segala macam yang memang bikin mental gue dan fisik gue lebih bagus. Tapi gue sendiri tuh gak suka baca buku self help. Dan konten lu juga semua kan positif sekali gitu. Why? Positif juga sih. Why? Karena menurut gue itu something yang harus lo terapin sendiri, yang harus lo praktekin sendiri. Lo nggak bisa kayak cuman makan-makan doang dari teori buku dari orang lain dengan kehidupan yang circumstancesnya tuh beda sama lo, gitu loh. Circle-nya beda, circumstance-nya dia juga beda, cara dia grow up dan lingkungannya juga beda, dan dia ngasih tahu hal-hal ini yang mungkin gak bisa apple to apple diterapin sama hidup lo sendiri in terms of development gitu loh. Jadi dan yang gue nggak suka lagi orang-orang yang suka baca self help book tapi nggak diterapin. Oke. Cuman jadi ya udah masuk aja terus keluar lagi gitu loh. Atau membusuk di otaknya. Iya, which is menurut gue tuh kayak self development harus lo mulai dari diri lo sendiri dan you have to act on it. Dan menurut gue tuh ini the same across the board ya. Maksudnya kayak lo mau dari sisi karir lah, dari relationship, dari personal development, personal growth, relationship lo dengan orang lain, dari spiritual. Menurut gue kalau misalnya lo nggak act on it, cuman teori doang yang ada di otak lo nggak akan kemana-mana gitu loh. Dan itu juga on business, on content gitu. Kalau misalnya lo baca nih dan nontonin terus orang-orang gimana caranya bikin konten yang bagus, hook gimana yang bagus, tapi kalau lo nggak mulai bikin konten, you're not going anywhere gitu loh. Jadi menurut gue ada banyak inspirasi yang lo bisa dapetin sekarang dari buku, dari konten, dari video dan lain-lain. But the key is you just have to act on it gitu. Oke. Jadi learning source lu sehari-hari itu dari mana? Dari gue masih baca banyak buku sih. Oke. Tapi bukunya yang buku bisnis yang practical gitu ya. Iya, kayak terakhir-terakhir tuh gue baca buku. Gue bahkan bawa bukunya. Gue lagi baca buku ini foundernya Nike. Oke. Jadi dari awal tuh dia, tahu gak sih foundernya Nike tuh dulu dia tuh distributor utamanya Onitsuka Tiger. Hah? Di tahun 70-an. Bentar, jadi Onitsuka Tiger itu sebelum Nike? Iya. Oh ya? Iya. Baru tahu gue. Iya. Terus. Jadi dia distributor utama di Amerika. Dia benar-benar connect langsung ke Onitsuka Tiger di Jepang. Dia bawa itu sepatu, dia jualin. Oke. Nah sampai saatnya dia sampai waktu itu diputus karena ya biasa relationship between negara kurang jelas atau gimana. Dia bikin brand sendiri, Nike. Oh. Itu gue suka lihat journey-nya dia sebagai pengusaha. Kayak ya sama aja, pengusaha tuh harus no time for yourself dan lo harus cari apapun segala cara untuk jalanin bisnis lo sampai sukses gitu. Gue lebih suka baca gitu. Tapi dari kecil sih kalau misalnya ngomongin buku lagi nih ya, gue paling suka historical fiction sama murder book. Pembunuhan. Oke. Case yang complicated gitu ya. Kayak gitu, itu seru banget bacanya. Oh, keren banget loh. Ternyata apa ya, nggak nyangka gue lu bacanya kayak gitu-gituan gitu. Gila, gue dari kecil, dari remaja, bukan remaja, zaman-zaman kuliah lah, yang gue baca tuh buku rohani, buku leadership gitu-gitu. Tapi kayak ya udahlah, gue udah bosen anjir sama topik-topik kayak gitu. Iya benar ya. Gue kayak lebih butuh yang kayak gitu-gitu deh, kayak lebih menarik buat gue sekarang. Gue lebih udah males baca gituan. Tapi gini, gue mau tahu dong kayak lu masih sangat gue percaya orang kayak lu dan lu punya matching energi sama pasangan lu, you have a very bright future lah. Gue meyakini ya.
Amin. Ambisi lu apa sih? I mean, selain company lu boleh gak sih kayak share ambisi yang kayak I don't know, any ambition yang kayak lu pengen achieve sekarang? Ambisi tuh bisa jadi short term sama long term time frame lah. Oke, lu akan ngerasa sukses kalau udah Waduh, apa? kayaknya susah deh, banyak ya kayaknya checklist wishlist gue tuh banyak. Oke, 1-2 boleh lah. Gue akan ngerasa sukses kalau misalnya gue bisa kemanapun yang gue mau dan kapanpun di dunia ini, di earth ini gitu loh. Oke. Jadi gue suka banget jalan-jalan. Oke. Gue suka traveling, gue suka ngeliat culture, gue suka kayak misalnya gue waktu itu sempat ke Thailand dan gue tinggal sebulan. Gue pernah tinggal sebulan di Thailand. Sumpah, kapan? Ada tahun 2024 atau 2023 gue lupa. Oh iya? Keren. Terus gue pernah pindah juga randomly, udah gue pengen ke Bali aja, tinggal lamaan di situ. Jadi gue tinggal di situ 6 bulanan gitu. Dan gue suka ngelihat, oke, kalau misalnya gue tinggal di sini tuh kayak gimana sih vibe-nya, hari-hari yang akan gue lakuin tuh akan seperti apa gitu. Dan gue pengen, definisi gue sukses adalah gue punya home base di beberapa negara dan gue bisa pergi kemanapun kapan aja. Mungkin itu sih. Keren. Itu definisi lo ya. Jadi bukan tied to jumlah uang atau fame gitu ya, tapi the freedom itself menurut lo adalah the success ya? Iya. Oke. Ya. Keren. Tapi obviously dengan freedom itu lo harus menghasilkan uang dong gitu. Iya dong. Tapi kan again ya, semua kan sekarang di standardized ya gitu. Kayak $1 million, $10 million dan gitu. harus usia segini. Nanti seolah ada yang lebih muda dia lebih sukses, yang udah tua jadi nggak relevan gitu. Kayak I mean nggak gitu. Yes. Ngerti kan? Gue nggak percaya yang kayak gitu. Tapi dengan gue bisa kemanapun kapanpun, bukan berarti gue akan berhenti gitu loh. Karena menurut gue kalau misalnya once lo berhenti kerja, otak lo akan berhenti juga. Benar. Gitu. Jadi gue akan kerja sampai gue mati deh pokoknya. Lo tau gak sih? Aduh, lo ngomong gitu itu relevan sama apa yang gue lakukan sepanjang tahun kemarin. Oke. Kayak di awal tahun 2025 I already achieve my financial goal lah. Udah achieve, and then gue slowing down aja gitu. Teman-teman mungkin ada yang pasti kalau yang udah follower gue dari 2021, 2022 tuh sadar gue tuh udah hampir gak ngonten lah. Dulu kan gue aktif banget konten gitu. But after achieving, gue punya target gitu. Once achieve, gue kayak udahlah gitu loh. Kayak coba udah dulu gitu. Nyoba gitu. Turns out gak bisa sih. Oke. Bosen. Yeah. Bosan. Gue udah coba untuk slowing down parah, and then nggak bisa, bosan. Yeah. Yang ada makin bego gue, berat gue naik gitu. Jadi kayak nggak bisa. Jadi kayak gue starts the year, sebenarnya udah dari Desember gue udah kayak putuskan, oke, nggak bisa. Gue emang nggak bisa gitu. Gue suka bangun, gue punya desire, gue punya tujuan, gue harus apa. Seperti back in ketika gue pas lagi hancur-hancurnya lah. Financially kan gue pernah hancur juga. Gue walaupun waktu itu kondisinya gue kepepet dan pusing, tapi waktu itu gue kayak inget banget gue ketika lu punya ambisi yang besar, bangun tuh semangat gitu. Oke, gue harus ini walaupun capek banget gitu. Bener. Tapi ya gue pengen those kind of feeling lagi. Tapi walaupun dengan udah security ya sekarang ya. Dan itu malah jadi leverage yang bagus. Betul. Dengan security. Betul. Karena apapun yang lo lakukan sekarang ya lo udah. Nothing tulus juga gitu. Sama juga sih sebenarnya ketika di point lo nggak punya apa-apa, yuk nothing tulus gitu, lo nothing tulus. Tapi dengan sekarang lo akan mempunyai leverage yang lebih banyak. Jadi kayak lo mau invest lah, lo udah punya duitnya. Lo mau ngonten, lo udah punya timnya gitu. Dan itu akan lebih gampang untuk lo eksekusi. Tapi gue setuju banget sih, kayak kita nggak bisa hidup tanpa tujuan. Goals, benar. Iya, nggak bisa banget. Karena lo bangun, lo harus ngerasain kayak oke, gue punya goals ini, gue punya meeting ini, dan ini harus nyambung semuanya to the bigger vision, to the bigger goal gitu. Dan itu menurut gue apa yang memotivasi orang-orang selama ini ya. Makanya kadang tuh ada banyak yang kerja di korporat, mereka jenuh karena mereka nggak ngelihat hasilnya juga. Hasilnya mungkin lebih kayak bos gue yang nikmatin kok apa segala macem. Makanya gue ngelihat juga kenapa balik lagi banyak orang tuh mungkin mulai ngonten, mereka mau jadi content creator karena dari konten-konten ini lo bisa punya something on your own yang lo jadi semangat ngerjainnya. Betul. Gitu. Dan itu juga menjadi drive gue sih dari awal. Pas gue awal ngonten tuh gue masih kerja juga, dan gue kerja untuk perusahaan Singapura dan lain-lain. But I'm not happy.
Gue tuh orangnya yang kayak oke, kalau I've already learned everything, gue udah pelajarin semuanya dalam 1 tahun, gue mau cabut, gue pengen belajar hal lain gitu loh. Gue tuh orangnya kayak gitu. Dan pas gue mulai ngonten, gue merasa this might be it gitu. Karena mungkin awal-awal nggak konsisten, awal-awal gue nggak dapat viewers, nggak dapat followers segala macam, tapi it's okay karena gue merasa kalau misalnya gue put lebih banyak effort ke sini, how big can I grow? Gue pengen ngetes, gue pengen nyoba bener-bener kayak test myself, push myself to the limit. Konten atau usaha yang gue bangun dengan segini banyak effort nggak mungkin nggak sukses gitu. Tapi gini, menarik karena gue melihat lu memang apa ya, deep inside lu sudah punya ambisinya gitu, fire-nya tuh memang sudah ada. So kayak nggak peduli apapun jenis pekerjaannya, mau apapun, lu tahu apa yang lu mau dan kayak ya memang lu udah punya driving factor-nya gitu loh. Nah tapi kayak menariknya gue melihat banyak sekali anak muda yang kayak bahkan driving factor-nya tuh udah nggak ada gitu, ngerti kan? They just either following the routines atau just simply kayak ya nggak tahu mau ngapain. Aduh gimana ya bang? Bingung juga mau ngapain. Nanti dikasih kayak satu dua hal, 1-2 solusi, cepet nyerah gitu, ngerti kan? Gue mau tahu dong kayak ada nggak tips buat anak-anak muda di sana gimana caranya punya driving factor yang kayak bener-bener luar biasa sama kayak lu gitu. Karena mungkin kita hidup di umur kita kan beda gitu. I think menurut gue cuman bisa speak untuk my generation gitu. Tapi for your generation yang bawah gitu gimana sih? Lu punya driving factor kayak gini? Gue mungkin just to start dulu, gue kadang sebel ya sama anak-anak seumuran gue atau bahkan yang lebih muda, karena driving factornya is not there. Inisiatifnya tuh nggak ada di situ. Gue kesel dan sebel. Mungkin gue nggak bisa bilang gue tuh perfect, gue kayak cara gue paling baik. Oh iya dong, beda. Gak bisa. Tapi in building business, dan ini bisnis apapun ya, kita tuh butuh partner atau kita butuh orang-orang yang stellar, yang superstar, yang mereka tuh bisa inisiatif dan bisa membantu kita dalam building whatever we're building. Dan anak-anak zaman sekarang, khususnya di Indonesia, itu banyak yang mereka hanya mau disuruh aja. Iya. Dan to the point di mana ya udah setelah gue selesai kerjaannya, gue nggak preset ya udah gitu, itu aja. Gue udah beres kok. Menurut lo gitu. kenapa sih? Jujur gue juga nggak tahu ya, karena itu masih jadi source problem yang gue alamin juga sekarang ketika building team. Tapi menurut gue mungkin gara-gara ada dua hal nih. Kayaknya agak bahaya nih. Kita udah makin pinggir jurang nih. Benar. Bisa dihujat nih. Ya udah, gak apa-apa terus. 2 hal, satu ya dari diri mereka sendiri, karena mereka tuh udah kemakan banyak konten, mungkin dari generasi kedua, generasi ketiga yang udah tinggal nikmatin aja, jadi nggak ada motivasinya. Yang kedua yang menurut gue ini bisa jadi pengaruh besar, itu karena nggak ada support system di mana infrastruktur dari negara ini sampai ke perusahaan-perusahaan yang ada di negara ini itu gak ada supportnya juga ke anak muda. Itu menurut gue jadi driving factor banget. Karena kita sendiri tuh, mungkin kita lihat ya selama ini di Indonesia tuh banyak banget berita-berita negatif. Sampai psikolog aja atau bahkan psikiatris gitu ya. Mereka tuh banyak yang akhir-akhir ini jadi nerima pasien yang stresnya gara-gara negara. Gitu, bukan stres gara-gara kerjaan. Ya ampun, serius loh? Serius. Stres gara-gara negara? Bener, stres gara-gara negara, gara-gara tiap hari buka sosmed, isinya tuh negatif terus. Ingat gak sih zaman-zaman pas ya Agustus kemarin ketika lagi riot, terus juga yang baru-baru ini, Sumatera dan lain-lain. Kitanya jadi males karena tiap hari lihat negatif, dan gue pun juga ikut, aduh gue stres banget nih negara gue kayak gini. Ngapain gue kerja keras kalau misalnya gue nggak akan bisa dapat apa-apa eventually. Gue kerja keras tapi pensiun gue tidak terjamin, income gue nggak akan naik, gue akan terus-menerus terjebak di dalam rat race ini. Gak ada opportunity di mana kalau misalnya kita ngomongin US ya, negaranya atau investornya itu tuh capitalnya gede banget. Mereka yakin dengan anak mudanya, mereka yakin dengan anak muda ini yang build suatu yang bagus, build startup yang memang inovatif banget. Makanya mereka berani spending, mereka berani invest. Di Indonesia itu tidak seperti itu. Karena gue sendiri ngalamin, orang-orang tuh lebih kayak, aduh landscape kita tuh gak jelas, infrastruktur ini tuh gak jelas, lapangan kerja jadinya berantakan.
udah gue nggak usah invest di Indo aja gitu. Gue jadinya nggak usah nurture dan nggak ada outlet di mana anak-anak muda di Indonesia tuh bisa di nurture supaya menjadi anak muda yang bagus gitu. Dan ini tuh ada hal ketiga lagi, satu lagi, sistem edukasi kita. There's something wrong with the education system. Dan mungkin nggak di Indonesia aja, di luar negeri juga yang sama. Tapi specifically di mana edukasi kita itu dari awal tidak menegaskan di mana kita tuh harus kolaborasi, harus inisiatif dan harus berdiskusi. Jadi 3 itu, nggak harus inovasi, nggak harus diskusi dan nggak harus inisiatif. Karena jujur mungkin gue privilege ya, gue punya experience sekolah di luar. Semua 3 hal itu tuh harus diterapin. Ada di sekolah, di kelas. Kalau misalnya lo nggak inisiatif, lo nggak proaktif, out. Lo nggak dianggap absen. Bahkan ada guru gue di luar. Ya di luar. Ada guru gue yang kalau lo nggak nanya 1 hal atau 2 hal di dalam kelas hari itu, lo nggak dianggap nggak datang. Oh iya, ini pas lo di US. Ya. Oh keren banget. Gue ikut kelas debat. Gue ikut kelas, pokoknya debat ini kan berarti banyak pemikiran yang lebih kayak ke lo harus mikir on your own dan ngelihat dan bahkan debatin tentang perspektif lu dengan orang lain gitu loh. Which is itu yang menurut gue hal-hal basic atau dasar yang akan membawa lu di tempat kerja nanti. Gitu lo punya cara-cara sendiri, gimana caranya inisiatif, gimana caranya do anything supaya goals lu tercapai. Sedangkan di sini itu semuanya very one way gitu. Lo harus dengerin apa yang dosen lo omongin. Gitu kan. Malah lebih culture-nya itu kalau lu nanya lu tuh malu gitu. Karena dianggap bodoh gitu. Ngerti gak sih? Lu tau gak sih kayak paham banget. I don't know ya, but karena gua kan juga dari ya gue sekolah kuliah semua di sini, itu feelings yang memang dibangun gitu. Kayak kalau lu nanya, lu tuh merasa kok gue bego nanya gitu. Which is that's something wrong gitu. Itu something wrong. Dan lo lihat aja upah guru kita di Indonesia yang kecil dan impact apa sih yang guru-guru ini akan kasih ke murid-muridnya kalau mereka aja di upahnya kecil gitu loh. Mungkin mereka sendiri tuh udah nggak berpikiran untuk ngajarin orang. Mereka malah mikir, aduh gue hari ini makan apa ya dengan upah yang sekecil itu gitu loh. Sedangkan kalau misalnya lo bandingin dengan sistem edukasi di luar, gurunya sendiri itu pengusaha. Gini, lo ke kelas bisnis nih, gurunya sendiri naik Ferrari ke sekolah. Serius lo? Serius. Oke. Dia sendiri tuh naik Ferrari, dia sendiri naik mobil keren. Berarti dia sukses dong. Dan apa yang diajarin itu benar-benar dia passionate. Kayak gue mau ngajarin lo karena gue udah sukses. Mending lo ikutin ini. Gitu loh. Sedangkan di sini semuanya teori by the book. Jadi itu sih yang kayak dari awal tuh sistem edukasi kita yang salah dan it's not properly maintain atau nggak dikasih insentif yang baik gitu ya ke orang-orang. Terus kedua, mungkin dari landscape infrastrukturnya juga tidak ada program-program yang mungkin bisa upskilling level lo, bisa ngasih lo tools-tools yang dibutuhkan untuk lo upskill, untuk lo kayak develop pemikiran lo di dunia kerja. Dan yang ketiga memang susah aja sih kalau misalnya drive itu tidak datang dari diri lo sendiri gitu. Ya, paham. Oke, ini interesting. Sekarang kalau gitu gue mau nanya dari semua tadi yang kita udah discuss gitu ya. Ini kan kita syuting tanggal berapa nih? Kayak masih awal Januari ya? Iya, awal Januari. 8 ya. Oke. What do you think kayak the opportunities in this year? Specifically ya in this year gitu. Kalau misalnya ada teman-teman yang dengerin kayak gue mau ngelakuin sesuatu perbedaan resolusi awal tahun, gue harus A, B, C, D, mau achieve A, B, C, D, kan masih pada semangat nih gitu ya. What do you think dari perspektif lu business woman, lu content creator, lu founder dari co-founder dari a company juga, lu udah ngerjain banyak hal gitu ya. Terus kalau ada nanya, anggaplah ada anak usia 22, 23 tahun yang lebih muda dari lu, mereka baru lulus kuliah, gak punya network, gak punya orang dalam, gak ada modal, gak ada semuanya gitu. Tapi mereka mau sukses kayak lo, anjay. Lo nyaranin mereka untuk ngapain gitu? How to start this year? Satu hal sih. Oke. Konten. Aduh, bener lagi. Ya kan? Percaya semua temen gue, even lo juga semua. Gue pun juga akan ngomong hal yang sama. Lo harus ngomong. Iya, karena itu zero budget. Coba jelasin. Zero budget, lo nggak harus keluar apa-apa. HP punya dong. Pasti HP punya dong. Lighting punya dong, ada matahari di luar gitu loh. Ada matahari, nggak harus lighting kayak gini gitu. Nggak harus, kita nggak harus beli godox gitu ya. Ya. Nggak usah. Lighting punya, udah tinggal press record aja. Sama kemauan lu untuk dan passion lu yang lu
yang lo tampung di konten. Itu aja sih. Ngonten apa? Nah, Konten apapun menurut gue kalau lo fresh dan lo kreatif, menurut gue akan bisa make it. topiknya apa? Coba. Apa ya topiknya ya? Kalau gue sih karena biasa ngomongin finance, ngomongin tech ya, pasti akan gue sarankan untuk ngomongin tech dan finance karena itu yang gue passion gitu loh. Dan do you think those topic masih akan relevan untuk berapa tahun ke depan? Pasti. Oke. Pasti. Finance itu something yang everlasting. Gue setuju. Iya, karena semua orang pasti akan selalu cari cara gimana caranya dapetin lebih banyak duit. Karena it's basic needs. Yes. Technology, we are in the era of AI. Semuanya tuh masih baru. Semua tools AI yang kita lihat tuh baru ada di mungkin kayak 3 tahun terakhir kali ya. Jadi we're still very new, masih green banget, masih hijau banget. Jadi menurut gue itu suatu topik yang masih banyak belum omongin gitu. Setuju. Tapi menurut gue lo nggak bisa keluar dari passion lo sendiri. Kalau misalnya gue sukanya nih baju nih, gue suka fashion. Tapi yang lagi trending tuh topik banking, topik apa segala macam, dan gue nggak passionate di sana, ya jangan diforsir aja sih menurut gue. Karena dari setiap niche itu pasti akan ada hal yang belum diomongin sama orang-orang. Gitu. Antara mungkin angle lo, dari storytelling, dari data-data yang lo bawa, itu semua tuh bisa lo pikirin secara kreatif. Gimana caranya bikin konten yang lebih fresh dan lebih original dari orang-orang lain. Tapi paling gampang emang konten. Pertanyaan gue. Ngonten dari perspektif lu, cari yang to start ya, ikut topik yang viral dulu atau ya udah stick to your passion tapi nggak viral. Nah, lu pilih yang mana? Itu kan dua dilema kan. Let's say kapasitas produksi konten lu cuma 2 per hari gitu loh. Output lu maksimal cuma 2 pertanyaannya. Lu produce sesuatu yang viral tapi lu nggak suka, but you can catch the attention, atau sesuatu yang lu suka tapi nggak viral. Nah, which? Kalau gue suka ngambil sesuatu yang viral, tapi gue selalu terapin my own twist, gitu. Misalnya nih lagi ada waktu itu rupiah redenominasi ya. Nah, twist gue apa? Twist gue adalah ya gue ngejelasin outlooknya kayak gimana, impactnya tuh kayak gimana ke ekonomi. Itu kan sejalan tuh sama finance, sejalan sama investasi. Kalau misalnya lo mau bahas angkat topik yang lagi viral, ya lo ikutin aja gitu. Misalnya lo entertainment, ya udah lo bikin skit kah tentang rupiah redenominasi gitu. Tapi itu memang cara yang kita mau nggak mau, suka nggak suka. Kalau misalnya lo nempelin sama sesuatu yang lagi viral, itu pasti akan naik juga sih kontennya. Gimana kalau passion dia nonton drakor misalnya? Nah, itu gimana? Bukan finance dari duit gitu. Dia kan hobi dia nonton drakor misalnya. Kalau nonton drakor bisa tuh seharian gitu. Jangan nonton drakor mulu menurut gue ya. Jangan nonton drakor. Jangan. Sisihin waktu kamu 2-3 jam untuk bikin konten. Apakah harus seputar finance? Apakah harus seputar uang? Apakah harus seputar itu? Gak harus juga sih. Tapi ini benar-benar mungkin gue baru kepikiran nih at the top of my head. Kalau misalnya lo suka nonton drakor, tapi lo juga interested ke finance, mungkin lo bisa bahas topik-topik yang ada di dalam drakor itu tapi related to finance. Dan itu belum dilakuin tuh sama orang-orang. Siapa aja aktor terkaya gitu ya. Siapa aja aktris terkaya 2025. Misalnya tuh kayak lagi di drama, kan sekarang lagi tren tuh kayak tiba-tiba tukang parkir terus tiba-tiba kaya gitu. Mungkin lu bisa ngomongin kayak real case yang terkait finance seputaran itu. Ya benar-benar. Tapi gue mungkin kasih tambahin satu tips dari gue pribadi. I think sebenarnya any content kalau kita kerucutin gitu ya ke atas gitu ya, general theme-nya tuh selalu interest-nya tuh cuma 3 hal gitu. General theme-nya tuh selalu 3 hal. Apapun yang lu temukan dan viral pasti cuman turunan dari 3 ini. Either health, wealth, relationship. Udah, that's it. Insight gitu. yang menarik. Itu pada dasarnya sebenarnya cuman itu basic needs manusia menurut gua. Betul. Dia sehat, dia kaya, and dia punya hubungan. Dia punya relationship gitu. Entah itu dalam arti romance, entah itu dalam arti anak, dalam arti orang tua, parenting. Semua content creator yang hit gitu ya, pasti mereka jago di antara 3 ini udah. Even in entertainment ya, pasti ada hubungannya dengan ketiga ini. Kalau lu turunin kerucutannya semua dari sana, mau dalam formnya entertainment, mau dalam formnya edukasi, mau dalam formnya podcast sekalipun, pasti harus nyinggung 3 hal ini gitu. Karena gue setuju sih, mungkin karena orang-orang itu ya kita di drive
untuk nonton sesuatu atau ngecerna sesuatu itu berdasarkan dengan basic needs dan psikologinya kita sendiri aja. Betul. Anggap aja kayak Seven Deadly Sins sih. Ya gak sih, kayak Iya, lo grid apa yang konten apa tuh yang bakal bikin grid lo membara, konten apa yang akan bikin ego lo tuh membara juga. Itu yang hal-hal yang kita sebagai manusia basic needs kita nggak bisa dipungkiri juga, kita nggak bisa avoid itu. Kalau konten-konten nyenggol lu setuju nggak? Kita masuk ke jurang Ngomongin lagi. siapa nih? Nggak Jurangnya tahu. makin dalam. Nggak tahu kan banyak di luar Udah sana. ke jurang sebelah. Artis-artis kan suka saling senggol ya kan, artis-artis gitu. Kan Whatever. lu kan nggak pernah nyenggol kan gue lihat. Enggak sih. Gue juga enggak nggak sih. nyenggol. Gue pengen fokus aja ke. Kenapa lu nggak diri pernah gue nyenggol? sendiri. Kan gampang hitnya, gampang viralnya. Kenapa lu nggak pernah nyenggol? Karena gue nggak pengen jadi musuh siapapun. Oke. Iya, gue tuh orangnya kayak suka berteman dan gue nggak pengen jadi musuh siapapun aja sih. Oke, makanya lu nggak nyenggol. Iya, gue nggak suka, gue selalu avoid drama karena gue Libra, nggak nyambung. Oh gitu ya, Gitu. ada ngaruhnya kali ya. Ada. Tapi lu tau gak sih, gue tuh pernah baca teori sebenarnya kayak satu teori juga bahwa sebenarnya gini, bukan psikologi ya, tapi kayak underlying concept of nyenggol itu sebenarnya ada penjelasannya juga bahwa zaman dulu, misalnya gue punya kerajaan A, lu punya kerajaan B, ya. Ketika gue serang kerajaan lu, kan gue akan ambil semua resource lu, ya kan? Jadi milik gue, lu tunduk sama gue, rakyat lu jadi rakyat gue, resource lu jadi resource gue. That's actually the same dengan creator. Gue punya follower 1 juta dengan niche apa, lu punya follower 2 juta dengan niche apa, gue hajar lu supaya rakyat lu, audiens lu jadi milik gue. That's actually the same. Oke, tapi itu bisa dilakukan dengan positif sebenarnya menurut gue. Dengan kolaborasi, betul. Tapi memang the instant and hard way itu banyak orang yang gue perhatikan memang melakukan itu. Yeah. Sebenarnya secara teori ada dan gue bisa memahami in theoretical way ya. Tapi apakah gue ngelakuin enggak? But in theoretical way gue ngerti gitu. Bahkan itu yang dilakukan raja-raja kerajaan dari dulu sampai detik ini gitu. Ya even US invade Venezuela beberapa hari lalu kan to take the oil gitu. Tapi emang harus diserang. Betul. Gitu. Lu takluk, lu jadi milik gua. It's basically the same. Your loyal follower jadi milik gua. Gitu loh. Instantly karena gue berhasil ngeditch lu. Gue berhasil bikin mereka distrust sama lu. Trust yang selama ini lu bangun jadi distrust. Karena ketika kan itu ada psikologi sebenarnya. Trust ketika jadi distrust gitu ya. Ini kan orang lagi nyari arah, gue harus ngapain. Gue yang ambil dan mereka kan jadi loyal gue. Gitu. Ya it's the teori yang gue ngerti theoretically, cuman kayak enggak lah ngapain gitu. Iya. Ngapain. Ya, not me gitu. Ya memang kita sebagai manusia juga kalau misalnya dengar gosip-gosip hot atau yang negatif-negatif pasti langsung naik gitu kan. Kalau misalnya ada yang ngomonginnya positif ya nggak seperti itu ya. I think that's the same teori juga yang diterapin sama mungkin kreator-kreator yang suka nyenggol gitu ya. Mereka ngelihat gali-gali jeleknya kreator lain atau jeleknya bisnis sebagai mereka, opportunity. sebagai opportunity. Betul. Ya itu balik lagi ke human nature. Kita semua opportunist, whether kita mau take it nicely atau enggak tergantung sama pribadi dan personality kita sendiri sih. Gue setuju. Lebih suka kolaborasi gue juga. Ngapain sih senggol-senggol? Iya sekarang udah bisa kolaborasi, udah kita kolaborasi aja sih, semuanya. Gitu. Gitu. Jadi temen gitu kan lebih seru. Terus oke, selain konten apa lagi? What do you think? It's the next opportunity. I think AI sih. Oke. AI is the next opportunity. Specifically ngapain? Pasti kan rata-rata cuman pakai ChatGPT nanya gitu juga. Terus how do I monetize dari ini gitu. Kalau cuman nanya-nanya, I mean kan ChatGPT ya probably AI LLM kan the next Google kan. Dulu orang ngapain googling aja, tapi sekarang orang mungkin lebih gampang nanya ChatGPT karena jawabannya direct dan kita nggak perlu buka berbagai pages gitu kan. Benar-benar. What do you think? Menurut gue AI itu masih baru banget. It's a new industry juga, banyak solusi-solusi yang belum ada di Indonesia dan opportunity-nya tuh masih banyak banget. Jadi kalau kita lihat landscape AI sekarang tuh banyak kan ada di developed countries. Amerika mereka invest heavily on AI. Cina juga invest heavily on AI walaupun kubunya beda. Dan alhasil negara-negara yang mungkin mengikuti udah develop seperti Singapura itu mereka juga udah banyak infrastruktur atau distributor AI gitu. Nah, menurut gue Southeast Asia atau Indonesia itu dari dulu selalu jadi market
Kalau kita selalu negara yang menjadi consumer lah. Consumer. So opportunity pasti akan ada. Gimana caranya terapin AI yang dia tuh berupa infrastruktur dan terapin itu ke segala macam industri, consumer industry di Indonesia. Menurut gue itu masih sangat-sangat green ya, sangat-sangat baru. Kayak contohnya kemarin gue ke Cina, banyak banget hal, bahkan gak usah ngomongin AI deh, banyak banget hal kayak interface, customer behavior yang menyuruh kita untuk melakukan semuanya secara digital, itu tidak ada di Indonesia. Itu semuanya tuh sudah ada infrastrukturnya di Cina. Jadi di Indonesia pun infrastruktur yang seperti itu masih perlu dibangun untuk kita benar-benar bisa ngerasain impact dari teknologinya. Nah makanya gue merasa kayak industri ini tuh baru. Tapi sebagai orang yang baru memulai atau mau cari duit, ada banyak hal gitu. Contohnya kalau misalnya lo nggak ngerti apapun ya lo belajar. Lo belajar dari learning, lo belajar dari orang-orang tentang teknologinya. Kedua, lo bisa kerja sama orang. Kerja ada banyak kok yang mungkin masih baru-baru banget perusahaan-perusahaan yang mereka menggunakan AI atau building on AI. Itu banyak dan lo bisa belajar di sana. Lo bisa intern atau lo bisa bantu sesuai dengan skill lo. Dan yang terakhir, menurut gue kalau misalnya tujuannya itu mulia, yaitu membantu untuk membangun Indonesia dengan teknologi, pasti akan selalu ada cara gitu. Whether it's AI untuk farming, AI untuk cultivating, AI untuk medical, health, itu big problem banget di Indonesia. Kita tuh nggak banyak akses untuk medical, itu tuh cuman ada di kota besar. Di daerah kecil tuh nggak ada. Nah, gimana caranya kita bisa mungkin bikin akses ini tuh jadi lebih gampang atau mungkin prosesnya jadi lebih mudah dengan teknologi yang ada. Makanya gue tuh suka banget ngomongin teknologi karena dia tuh jadi memberikan kita tuh akses ke hal-hal yang dulunya tuh susah dijangkau. Yang dulunya mungkin kita googling aja butuh kayak 30 menit untuk dapetin resource-nya. Sekarang tuh dengan AI disuapin loh. 1 menit aja gitu ya udah disuapin semuanya gitu. But practical way-nya how to mereka bisa monetize dari AI tuh gimana sih? I mean apakah apakah mereka membuat AI agent ataukah mereka jadi affiliate dari AI products gitu atau gimana? Yang nyata menurut lu sekarang tuh apa sih yang ada? Paling gampang kalau lo nggak punya basic ya, lo bisa mulai ngonten tentang AI sih. And then monetization-nya dari? Monetizing dari affiliate, betul. Dari affiliate bisa, lo bisa monetizing dari digital product juga bisa. Banyak kok yang ngejual AI template dan in fact ada di Yap tuh ada beberapa kreator yang mereka jual AI system atau AI template dan itu has been selling gitu. Dan itu laku banget, lumayan laku. Jadi hal-hal kayak gitu yang menurut gue sih balik lagi ya, kalau kita punya skill lebih yang orang-orang lain tuh nggak punya, itu akan jadi nilai plus point dan itu akan ngebawa lo lebih sukses daripada orang lain. Gitu. Dengan skill itu kita bisa leverage. Oke, gue punya skill lebih, gue bisa masak makanan lebih enak dari orang lain. Ya banyak hal yang lo bisa lakuin. Lo bisa tulis buku resep, lo bisa buka restoran, lo bisa jadi private chef, ya kan. Jadi apapun itu balik lagi core-nya adalah kita sebagai orang, kita mungkin sebagai anak muda zaman sekarang, Gen Z, Gen Alpha gitu ya, harus cari cara untuk selalu upgrade. Gak bisa di situ-situ aja dan gak bisa ya kita satisfied atau puas aja dengan hidup kita ya. We need to have a growth mindset supaya apapun yang nantinya lo jual atau apapun yang lo lakukan, lo akan lebih better daripada orang-orang yang mediocre di sekitar lo gitu. Gila, keren banget lo, keren banget. Lu bener-bener kayak apa ya, sangat mature, sangat ambisius dan it's good menurut gue. You set a good example lah untuk generasi lu dan bahkan yang di bawah gitu ya, yang masih kuliah gitu ya, yang cewek-cewek ya, lu belajar dari orang kayak lu gitu. Keren. Gue pengen banget sih kayak mungkin salah satu goal gue juga ya, bukan ke doktrin sih sebenarnya, tapi gue pengen orang-orang tuh bisa see the world like how I see it. Gue pengen mereka tuh bisa ngelihat dunia dari kacamata yang gue udah alamin juga. Gimana gitu loh. Tapi gue nggak pengen mereka untuk kayak ngelaluin semua hardship atau dapat inspirasi juga dari nyokapnya segala macam, gak harus. Cuman menurut gue tuh akarnya adalah dari mindset. Apapun yang lo lakuin regardless of your industry, kalau mindset lo bagus, kalau lo punya drive dan lo punya ambisi yang bagus, itu lo akan jadi orang jadi. Gitu loh. Lo gak akan kemana-mana kalau mindset lo aja tuh gak benar. Kalau mindset lo tuh pengennya setiap hari cuman buka TikTok atau gak main game gitu. You're not going anywhere. Dan gue tuh pengen introduce itu ke orang-orang kayak
gimana sih cara dapetin ambisi lo, gimana sih jadinya jadi a good employee, gimana jadi a good team member di mana lo punya inisiatif ini itu yang bisa bawa lo lebih sukses ke depannya. Itu sih sebenarnya yang pengen gue ajarin gitu loh ke orang-orang yang memang belum terbuka gitu. I see. Gue nanya dong, terakhir mungkin pertanyaan bukan terakhir lah ya. Bicara ambisi segala macem gitu ya. Nggak tahu ya, gue tuh udah sampai di satu conclusion bahwa gini, di hutan, gue pakai analogi ya. Di hutan, setiap hari ada lahir macan, ada lahir kambing, ada lahir buaya, ada lahir kodok, ada lahir nyamuk. Ini kayak psychology test nih. Oh iya, bukan, gue nggak kesana gitu. Yang mana yang akan kamu pilih? Bukan. But again ya, lu apa ya? Gini, oke. Lu percaya semua orang equal atau enggak? Karena gue ngerasa kayak honestly, oke, memang ada macan, ada buaya, ada kambing, ada anjing, ada monyet, ada ikan. Ya ikan nggak bisa lu suruh manjat, monyet nggak bisa lu suruh berenang, gitu. Monyet nggak bisa lu suruh makan daging gitu. Singa ya makan daging, gitu. Kayak but you can be the best apapun talenta lu. Yeah. Ngerti kan maksud gue? Lu bisa jadi kambing terbaik, lu bisa jadi macan terbaik, regardless talenta lu. Dan ya again ya, kita hidup di countries yang berbeda, hutan yang berbeda, resource-nya berbeda semua, gitu. Dan ya gimana ya? Ya competition is real dan kayak aduh, jangan sampai apa ya, anak-anak muda sekarang tuh kayak malah jadi brain rot cuman gara-gara tiap hari doom scrolling gitu. Gue agak-agak ya gitu, itu juga satu hal yang yang lumayan meresahkan gue. Dan kayak memang harus lebih banyak apa ya, setiap hari kan kasarnya gini, setiap hari memang orang consume konten. Oke, let's apa ya, kayak lu gua gitu, let's make konten yang mereka consume tapi bisa apa ya, nggak mati gitu, tapi bisa ngebangkitin mereka untuk to do something. Bener. Gitu loh. Iya kan? Iya, bener banget. Dan I think memang the irony adalah, ironisnya nggak semua orang itu punya unfair advantage. Betul. Iya. Betul. Nggak semua orang itu startnya dari mungkin dari udah sukses, atau ada juga yang start dari nol, dan perjalanan orang akan beda-beda gitu. Betul. Kita nggak bisa expect orang yang mungkin dia hidup di garis kemiskinan terus tiba-tiba tahun depan goalnya adalah jadi Elon Musk. Betul. Betul. Itu nggak mungkin. Bahkan Gak Elon mungkin. Musk aja itu dia privilege. Ya. Dia keluarganya kaya, betul. dia sendiri udah migrasi kemana segala macam, jadi ada privilege-nya sendiri gitu. Betul. Even Jeff Bezos aja Amazon itu privilege gitu loh. Dia udah, the fact that dia udah tinggal di Silicon Valley dari awal. Apa dia dari Seattle ya? Okay. Lupa gue. The fact that dia, mungkin Steve Jobs dia dari awal tuh udah di Silicon Valley. Itu aja privilege gitu. Jadi start kita tuh beda-beda. Kita nggak bisa expect hal yang sama juga dengan setiap orang. Dan terakhir tuh gue baru aja ngontenin tentang kayak mindset orang kaya, orang miskin. Dan ada aja tuh yang komen kalau start lo beda, lo udah kayak nggak pernah susah apa segala macam. Memang bener, itu gue akuin. Tapi gimana caranya lo leverage yang lo punya sekarang gitu loh. Kalau misalnya orang-orang yang mungkin kurang beruntung dan lain-lain, how do you leverage your time? Gimana caranya lo leverage resources lo untuk make it gitu. Lo nggak usah berharap kayak dia mah enak gitu loh. Dia mah punya handphone bagus. Dia mah kemana-mana gampang. Kalau gue susah apa segala macam, itu menurut gue cuma alasan doang. Ya, gue setuju. Iya, itu kayak menurut gue itu yang jadi blocker. Lo nggak percaya kalau lo akan sukses. Lo nggak percaya kalau lo tuh bisa punya lebih dari orang itu. Dan the fact that banyak orang-orang yang dari miskin tiba-tiba lebih kaya kok dari tetangga lo gitu, itu banyak banget. Dan mereka ngapain? Mereka menggunakan resources atau apapun yang ada di sekeliling mereka dan mereka make it work. Jadi core-nya adalah, I think it's just the ambition yang beda gitu. Agree. Wow, gue nggak tahu nih udah berapa lama kita ngobrol. Lama juga, udah lebih dari sejam. But oke, terakhir gue mau nanya dong sama lu. Since kita udah, kan gue kan mostly kan seputar kripto, finance. Kita nggak ngomongin kripto. Gak ada ngomongin kripto dari tadi, malah ngomong tiba-tiba pasangan ilusinya lu. Ngomongin si Mister itu gitu. Gue nanya, oke, terakhir deh cepet aja, lu masih Porto masih pegang? Masih dong. Belum exit? Belum. Udah exit. Cuman gue sekarang trade tipis-tipis aja. Oke. Tapi gue masih nabung. But your crypto journey, is it a profitable journey or like?
Karena banyak temen gue yang malah loss gitu loh. I think it is profit. For you personally profitable journey. Yes. Oh good. For me investasi profitable. Yang bikin gue agak masuk ke jurang sedikit itu trading malah. Iya, tapi pakai leverage. Oh, itu macam. sedap. Bukan, gue ngomongin investasi bukan berarti the journey is beautiful. Pasti ada aja kita lossnya. Iya dan dong. kita try to be transparent ya. Gue juga nggak mau yang kayak kalau misalnya lo ngikutin gue lo akan profitable terus, nggak bisa. Nggak bisa juga karena kita nggak tahu juga when to time the market. Tapi honestly bagus sih, maksudnya so far oke, karena gue juga masuknya udah dari 2023 ya this cycle. Okay. Jadi itu juga udah oke. Cuman gue sekarang lagi di mode nabung dulu nih. Oke. Tapi outlook lo this year gimana? Outlook gue outlook simple aja, sederhana aja. You think satu, Bitcoin bakal break previous all time high atau enggak this year? Kayaknya agak susah sih. Agak susah. So lu lebih tentu enggak? Tentu enggak. Oke. Terakhir ranging kita sekarang kan 126 sampai terakhir 80k ya. Do you think berarti probability-nya akan break below 80k atau break above 126? Lu lebih condong ke below. Yeah. So you bearish this year ya actually yeah. But actually lu bearish this year, it's a good time to buy more. Iya, gue malah nungguin. Gue nungguin. Kapan? Q3, Q4 mungkin? DCA aja sih sebenarnya. Oke, DCA all the way down aja. DCA aja, iya. Apa? Bitcoin? Oke. Atau nggak Trump token nggak? I'm out. Walaupun gue cuan ya dari Trump, tapi I'm out. Udah out ya? Udah out. Jadi gue pengen fokus kalau misalnya lagi bear gini ke yang market cap-nya gede aja sih. Jadi Bitcoin, I'm bullish on Solana. Jadi iya mungkin di situ juga. Apakah any other opportunity yang lu lihat on investment di luar kripto sekarang ini? Like gold, silver, or gold, definitely gold. Oh, lu masih bullish on gold? Gue udah nabung dari tahun lalu. Actually. Oh, nice. Jadi belum jual? Belum. Selalu nabung. Karena itu aset yang menurut gue bisa it's everlasting, bisa dijual, dibeli kapanpun itu, dan itu akan selalu naik walaupun dia ya dip sedikit karena kena ekonomi. Yang lu tabung ini digital or physical? Physical. Oh, jadi lu beli emas batangannya ya? Oke. Physical. Tapi digital juga ada. Digital juga ada. Iya, jadi I try to diversify in terms of mungkin physical digitalnya, tapi menurut gue yang kalau kalian mau aman, karena kan banyak yang bilang juga tahun ini kita resesi ya. Jadi kalau misalnya mau aman, tetap fokus di let's say kalau kripto di Bitcoinnya aja, di emas sama Singapore dollar sih menurut gue. Oke. Fair enough. Singapore dollar, ya. Iya. Kalau Indo Stocks? Indo Stocks, gue jujur gue nggak pegang Indo Stocks, but we'll see, might be. Gue lagi agak-agak geser ke sana actually, ke Indo Stocks karena ya. Kayak meme ya sebenarnya. Bukan juga sih, tapi ya basically cuman gara-gara gue ngelihat kayak government yang sekarang, even Menkeu kita sangat menghembuskan positivity, semangat untuk risk on gitu, kayak risk on environmentnya tuh lagi ada, bukan risk off gitu. Sedangkan yang sebelumnya kan kayak cenderung lu harus risk off gitu, kayak banyak fear lah. Tapi sekarang kan, ayo risk on, kita akan genjot. Terakhir kan Pak Purbaya bilang kita, ini akan 9.000 IHSG gitu kan, kayak dia tuh benar-benar Dan kemarin IHSG baru all time high. Iya, betul. Di saat Bitcoin yearly candle-nya drop minus berapa persen gue sampai lupa, tapi kayak IHSG tuh naik belasan persen gitu. Ya actually it's a good spirit menurut gue yang lagi ada di Indonesian stock market sekarang, dan I think kita gue walaupun gue benar-benar kayak make my fortune in crypto, lu nggak boleh merem lah sama yang ada bener. Di sekeliling lu harus adaptif dan bisa ngeliat sekeliling gitu. Bener. Gitu. Itu yang mungkin Indo Stocks akan gue jelajahin juga sih, karena dari akhir tahun lalu sebenarnya gue udah kayak mikir kalau misalnya ini crypto bear, I need an alternative source of investment. Jadi itu yang pengen gue pelajarin juga. Mungkin kita bisa belajar bareng. Itu dia. Karena gue gue tuh mungkin ada sisa-sisa trauma lah, teman-teman gue tahu lah. 2020 kan gue hancurnya gara-gara Indo Stocks. Gue rungkat abis-abisan, bangkrutnya tuh gara-gara itu pas Covid crash. Oke. So ya gue
ever since itu gue belum touch Indostocks Indostocks lagi. lagi. Cuman pernah di 2022 something lah, gue beberapa opportunity dari teman yang gue masuk, tapi gue Iya. udah out. Sekarang gue nggak punya any exposure, tapi gue udah mulai depo nih. Oke, Belum oke, beli nice. aja, belum beli. Tapi gue Oke. udah mulai depo. Karena gue interest to deep into Indostocks lagi lah. Oke, nanti gue belajar banyak sama lo. Jangan, gue Gue sesat. tanya-tanya. Gue suka sesat. Gak mau sesat bareng. But anyway, Teresa, thank you banget lo untuk waktunya. Thank you. Gue happy banget discuss sama lo di sini. Menurut gue, she is a very good example untuk teman-teman khususnya yang masih kuliah, masih belajar, lagi mau nggak tahu mau ngapain, mau kemana. Menurut gue ini she is a very good example. Dan Thank you. gue bener-bener wish lu yang terbaik ke depannya. Ya, bisnis semuanya dan termasuk sama Mr. A. Hey, Mr. A. Oke, guys, thank you so much. See you on next episode. Bye bye. Teresa, thank you. Thank you.